Tanggal 15 Agustus kemarin, oleh beberapa gereja barat seperti Gereja Katolik, Gereja Lutheran, dan Anglikan diperingati sebagai Hari Raya Maria diangkat ke surga atau Hari Maria. Atau kalau bagi Gereja Timur, mereka menyebutnya sebagai Hari Raya Tertidurnya Maria. Yang menarik ternyata ada ya gereja Protestan yang juga merayakannya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang perayaan ini. Yang akan kita bahas adalah pandangan Martin Luther terhadap Bunda Maria, khususnya dalam doa Salam Maria. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung jadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Ada sebuah fakta menarik. Ternyata gereja Lutheran masih memberikan perhatian khusus kepada Bunda Maria, tidak seperti denominasi Protestan lainnya. Seperti mereka itu masih merayakan setidaknya 3 hari raya yang berkaitan dengan Bunda Maria. Meskipun demikian, gereja Lutheran memberikan porsi yang berbeda dibandingkan gereja Katolik Roma atau gereja Ortodoks dalam penghormatan Bunda Maria. Contohnya nih terlihat dalam catatan khusus Martin Luther tentang doa Salam Maria yang dia tulis dalam buku doa kecil yang diterbitkan tahun 1522. Seperti apa ya isinya kira-kira? Berikut ini merupakan terjemahan bebas catatan Martin Luther tentang Salam Maria. Perhatikan hal ini, tidak seorang pun boleh menaruh imannya pada Bunda Allah atau pada jasa-jasanya, karena hal itu hanya layak diberikan bagi Allah, melainkan memuji dan berterima kasih kepada Allah melalui Maria dan rahmat yang diberikan kepadanya. Puji dan cintai Maria hanya sebagai manusia yang tanpa pamrih memperoleh berkat dari Allah, semata-mata karena belas kasih Allah seperti yang terdapat dalam Kidung Magnificat di Injil Lukas bab 1 ayat 46-55. Sama halnya ketika kita melihat langit, matahari, dan semua ciptaan. Kita tergerak untuk memuji Sang Pencipta semua itu dan berkata, "Ya Tuhan, Sang Pencipta ciptaan yang begitu indah dan sempurna, berikanlah kepadaku, ... dan seterusnya." Demikian pula, doa kita harus menyertakan Bunda Maria dan berkata, "Ya Tuhan, betapa mulianya manusia yang telah Engkau ciptakan dalam diri Maria. Semoga dia Engkau berkati, dan Engkau yang sangat menghormatinya, berikanlah juga kepadaku, ... dan seterusnya." Janganlah hati kita melekat pada Maria dalam iman, tetapi melalui Maria, iman kita menembus ke dalam Kristus dan Allah sendiri. Jadi, apa yang dikatakan dalam Salam Maria adalah segala kemuliaan yang harus diberikan kepada Allah dengan mengucapkan pujian ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Amin. Perhatikan kata-kata Salam Maria ini tidak berkaitan dengan doa, tapi murni berupa pujian dan hormat. Sama seperti kata-kata pertama doa Bapa kami yang merupakan pujian dan kemuliaan bagi Allah, bahwa Dia adalah Bapa kita di surga. Oleh karena itu, jangan jadikan Salam Maria sebagai doa, karena tidak pantas bagi kita untuk menafsirkan kata-kata di luar artinya dan di luar makna yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita dapat menggunakan Salam Maria sebagai meditasi di mana kita mendaraskan pujian rahmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Kedua, kita bisa menambahkan keinginan agar semua orang mengenal dan menghormati Maria sebagai orang yang diberkati Allah. Catatan pertama, Maria penuh rahmat, sehingga dia dikenal sepenuhnya tanpa dosa, sesuatu yang luar biasa agung. Karena rahmat Allah memenuhinya dengan segala yang baik dan membuatnya bebas dari segala kejahatan. Kedua, Allah bersamanya. Artinya semua yang terjadi adalah tindakan Allah dalam dirinya. Terlebih lagi, Allah menjaga dan melindunginya dari semua yang memungkinkan menyakitinya. Ketiga, dia diberkati di atas wanita lain. Bukan hanya karena dia melahirkan tanpa kerja keras, rasa sakit dan luka pada dirinya sendiri, tidak seperti Hawa dan semua wanita lain.
tetapi karena oleh Roh Kudus dan tanpa dosa, dia menjadi subur, mengandung, dan melahirkan dengan cara yang tidak sama seperti wanita lain. Keempat, buah tubuhnya diberkati karena terhindar dari kutukan seperti yang diterima oleh semua anak Hawa yang dikandung dalam dosa dan dilahirkan untuk menerima kematian dan kutukan. Tetapi hanya buah tubuhnya yang diberkati, dan melalui hal yang sama kita pun diberkati. Selanjutnya, sebuah doa atau permohonan harus ditambahkan, sehingga seseorang berdoa bagi semua orang yang berbicara jahat terhadap sang putra dan bundanya. Tapi siapa yang berbicara jahat tentang sang putra dan bundanya? Semua yang menganiaya dan berbicara jahat terhadap firman-Nya, Injil, dan iman, seperti yang sekarang dilakukan oleh orang Yahudi dan para pengikut Paus. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, jika saat ini tidak ada yang berbicara jahat tentang sang bunda dan sang putra, sebanyak mereka yang mendaraskan rosario dan terus-menerus mengucapkan salam Maria. Hal ini lebih dari yang lain, berbicara jahat terhadap firman dan iman Kristus dengan cara yang paling buruk. Oleh karena itu, perhatikan bahwa sang putra dan bundanya diberkati dalam dua cara, yaitu secara jasmani dan rohani. Mereka yang memberkati Maria secara jasmaniah dengan bibir dan kata-kata salam Maria, menghujat dan berbicara jahat tentang dia. Dan mereka yang memberkatinya secara rohani, di dalam hati, mereka memuji dan memberkati putranya, Kristus dalam semua perkataan, perbuatan, dan penderitaannya. Tidak ada yang dapat melakukan ini, kecuali orang yang memiliki iman Kristen sejati, karena tanpa iman seperti itu, tidak ada hati yang baik. Tetapi secara alami, dipenuhi dengan ucapan jahat dan hujatan terhadap Allah dan semua orang suci. Oleh karena itu, orang yang tidak beriman disarankan untuk menahan diri dari mengucapkan salam Maria dan semua doa lainnya. Untuk orang-orang seperti itu tertulis Oratio eius fiat in peccatum, yang artinya biarlah doanya menjadi dosa. Dikutip dari Mazmur bab 109 ayat 7. Nah, itu dia catatan Martin Luther tentang salam Maria. Cukup keras juga ternyata. Dan ternyata juga membingungkan. Di pembukaan seolah-olah Martin Luther mendukung salam Maria, tapi di bagian akhir memberikan peringatan bagi orang-orang yang berdoa rosario dan salam Maria terus-menerus. Yang saya tangkap secara pribadi adalah kita harus berhati-hati dalam mendaraskan doa salam Maria, terutama dalam memposisikan Bunda Maria. Jangan sampai malah dalam tanda kutip menuhankan Bunda Maria. Bagi saya pribadi sebagai orang Katolik, catatan Martin Luther ini mengingatkan saya ketika saya berdoa salam Maria, saya berdoa kepada Allah. Dan jika permohonan saya dikabulkan semata-mata itu karena belas kasih dan rahmat Allah, bukan karena dikabulkan oleh Bunda Maria. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.